Hai Christalkers, selamat datang di channel Christalk yang menyajikan informasi berita olahraga dengan informatif dan komunikatif. Di dalam permainan bulu tangkis, kita semua tahu kebanyakan pemain dominan menggunakan kekuatan tangan kanan. Namun Christalkers tahu ada pebulu tangkis kidal atau yang lebih dominan menggunakan kekuatan tangan kiri, disebut-sebut punya cara bermain yang kerap membuat lawannya kewalahan. Tak sedikit pula bintang bulu tangkis dunia ternyata memiliki kemampuan tersebut. Meskipun kidal, para pemain bulu tangkis memiliki performa yang bagus di atas lapangan, dan mereka merupakan pemain-pemain peringkat satu dunia yang tidak bisa diremehkan. Inilah dia 10 pemain bulu tangkis kidal yang sudah Christalk rangkumkan untuk Christalkers semua. Ikutin terus ya. Di posisi 10 ada Chow Jianhua. Chow Jianhua adalah salah satu pebulu tangkis putra berbakat asal Tiongkok. Dia bahkan jadi tunggal kidal putra pertama dari negaranya loh Christalkers. Chow Jianhua berhasil melanjutkan estafet medali emas dari negaranya pada ajang kejuaraan dunia 1991. Gelar ini diraih Jianhua usai mengalahkan legenda bulu tangkis Indonesia Alan Budi Kusuma di perempat final dengan skor 18-13 dan 15-4. Di posisi 9 ada Yang Yang. Dia adalah salah satu pemain bulu tangkis dunia yang pernah memenangkan gelar tunggal putra kejuaraan dunia bulu tangkis secara berturut-turut pada 1987 dan 1989. Yang Yang juga memenangkan medali emas Olimpiade Tunggal Putra ketika bulu tangkis menjadi cabang demonstrasi pada Olimpiade 1988. Sayangnya, kendati kala itu bulu tangkis masih hanya berstatus sebagai olahraga eksibisi yang raihan medalinya belum dihitung secara resmi. Bersama tim bulu tangkis Cina, Yang juga menjadi bagian dalam kedikdayaan mereka menguasai dunia lewat torehan 3 gelar Piala Thomas secara berturut-turut tahun 1986, 1988, dan 1990. Menjadi pahlawan bulu tangkis Cina ketika masih bermain, Yang pun pensiun tahun 1991. Setelah itu, Yang juga bisa membawa namanya menjadi salah satu sosok penting dalam keberhasilan bulu tangkis Malaysia di dunia internasional. Hebat ya Christalkers. Posisi ke-8 ada Paul Erik yang kita kenal sekarang sebagai Presiden BWF. Tunggal putra dari Denmark Paul Erik Hoyer ini adalah salah satu pemain kidal yang prestasinya tak kalah mendunia Christalkers. Sosok yang satu ini punya momentum comeback yang selalu dikenang oleh BWF. Momen ini terjadi saat Hoyer berhadapan dengan wakil Tiongkok Dong Joing dalam babak semifinal Thomas Cup 1996. Tertinggal 1-13 di set kedua, Hoyer bangkit dan justru mengamankan game tersebut. Dia memenangkan pertandingan dengan skor 15-11 dan membuat Denmark imbang melawan Tiongkok. Kemenangan Hoyer ini mengantarkan Denmark melenggang ke babak final Thomas Cup 1996 setelah menang 3-2 melawan Tiongkok. Di posisi ke-7 ada pemain bulu tangkis asal Indonesia, Flendy Limpele. Sosok satu ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia pada masanya. Dia merupakan salah satu pemain yang punya penampilan sama bagusnya di dua sektor berbeda. Di sektor ganda campuran, dia berjaya ketika dipasangkan dengan Vita Marisa. Di sektor ganda putra, dia juga punya prestasi yang apik dengan Eng Hian Christalkers. Pemain spesialis ganda Indonesia ini dikenal sebagai pemain kidal yang pernah meraih sejumlah gelar bergengsi. Flendy Limpele yang berusia 47 tahun ini kini merupakan pelatih kepala ganda putra tim nasional Malaysia. Ia yang membimbing Aaron Chia dan Sowoi Christalkers. Posisi ke-6 ada Mathias Boe. Pemain ganda putra asal Denmark ini dikenal sebagai salah satu atlet bulu tangkis kidal yang punya prestasi mendunia. Dipasangkan dengan Karsten Morgensen, sosok Boe cukup diperhitungkan Christalkers. Dia pernah menjuarai sejumlah kejuaraan Eropa dan Super Series. Boe juga sudah pernah 2 kali keluar sebagai juara dari ajang bulu tangkis tertua dunia All England. Sayangnya kabar terakhir, Boe sudah berpisah dengan rekan ganda putranya Morgensen karena alasan tertentu. Di posisi ke-5 ada tunggal putri dari Spanyol, Carolina Marin. Carolina Marin tercatat sebagai salah satu pebulu tangkis putri terbaik dunia saat ini. Meski demikian, Marin tak pernah menempati peringkat 1 dunia. Peraih emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 ini merupakan pemain kidal. Marin kini kembali ke performa terbaiknya usai sempat absen panjang dari lapangan akibat cedera di awal tahun. Pemain yang cukup energik di lapangan ini sering mempertontonkan smash keras yang mematikan lewat pukulan tangan kirinya. Walaupun kidal, Marin menunjukkan kehebatannya dengan tangan kidalnya. Hebat ya Christalkers. Posisi keempat ada Kevin Gordon. Kevin Gordon kita kenal lewat Olimpiade yang tampil di semifinal melawan Anthony Ginting. Gordon datang ke Olimpiade sebagai pebulu tangkis peringkat 59 dunia nomor tunggal putra.
Namun tampaknya peringkat cuma angka bagi atlet berusia 34 tahun ini. Nyatanya dia mampu mengalahkan pesaing yang berat yang peringkatnya jauh di atas dirinya. Pebulu tangkis bertangan kidal ini sanggup mengalahkan Mark Kelgo yang berada di peringkat 29. Di pertandingan selanjutnya, Ko-dun bahkan mengalahkan wakil Korea Selatan Ho Kwang-hee yang sebelumnya mengalahkan Momota di babak grup. Nomor urut 3 ada Yugo Kobayashi, spesialis ganda putra yang terkenal dengan pasangannya Takuro Hoki. Mereka sedang naik daun Christokers setelah berhasil mengalahkan Minions di final Indonesia Master 2021 lewat rubber game 11-21, 21-17, dan 19-21. Pasangan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi menjadi ganda putra yang patut diwaspadai karena 2 kali berturut-turut mengalahkan 2 pasangan terbaik Indonesia, Marcus Kevin dan Ahsan Endra. Posisi kedua ada Kento Momota. Christokers sudah kenal Kento Momota adalah pemain Jepang di sektor tunggal putra. Wakil Jepang ini berhasil bertahan di peringkat 1 dunia dengan cukup lama. Sejumlah rekor ditorehkan Momota, termasuk menyabet 11 gelar dalam 1 pertandingan. Capaian ini mengalahkan capaian legenda bulu tangkis asal Malaysia Lee Chong Wei. Menggunakan tangan kirinya, Momota seringkali menaklukkan lawan dan meraih kemenangan melalui pukulan-pukulan yang acap kali menyulitkan. Di posisi pertama ada legenda bulu tangkis yang sudah tidak asing lagi, Lin Dan. Super Dan, begitu Lin Dan dijuluki, adalah salah satu atlet bulu tangkis tersukses di sektor tunggal putra. Bagaimana tidak, Christokers, semua gelar sudah pernah didapat oleh Lin Dan, termasuk 2 kali beruntun mendapatkan emas di perhelatan olahraga akbar Olimpiade. Lin Dan terkenal sebagai pemain kidal. Dengan kekuatan tangan kirinya yang pantang diragukan, dia mampu menaklukkan lawan-lawannya. Lin Dan bahkan dijuluki sebagai pebulu tangkis kidal terbaik sepanjang sejarah Christokers. Walaupun tidak biasa, namun 10 pemain kidal ini berhasil menunjukkan diri mereka sebagai juara dunia. Menurut Christokers bagaimana? Bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa juga di like dan subscribe Christokers.